Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan laporan proyek akhir kelompok saya di mata kuliah manajemen data dan informasi, di mana kelompok saya ini mengambil judul tentang early system untuk memonitoring trafo. Untuk dosen pengampunya di sini ada Kak Dwi Hosana Bangkalan Skom MCS dan disusun oleh kelompok saya yang terdiri dari Fredrik Gunawan dengan NIM 68 2020 060, Johan Samuel dengan NIM 68 2020 156, Ivan Agustinus dengan NIM 68 2021 131, saya sendiri Fernando Jessup Pakua dengan NIM 68 2019 036, dan yang terakhir Randy Wijaya dengan NIM 68 2021 129. Latar belakang dari laporan kelompok kami di sini yaitu transformator adalah mesin listrik yang dapat mentransformasikan energi listrik dari suatu rangkaian listrik ke rangkaian listrik lainnya melalui gandengan magnet berdasarkan prinsip induksi magnet. Transformator atau yang sering disebut dengan trafo biasanya digunakan untuk mengubah energi listrik dari satu level tegangan ke level tegangan lainnya. Di transformator ini atau trafo ini mempunyai beberapa kendala. Salah satunya bila ada lilitan atau kumparan trafo yang tiba-tiba ada hubungan singkat yang akan menciptakan kenaikan suhu dan kerusakan karena arus yang lebih yang disebabkan pembebanan yang tidak baik. Oleh karena itu, kemudian dalam memantau kondisi trafo baik bagi pekerja yang bertanggung jawab dalam kondisi trafo menjadi sangat penting, di mana dalam proses pemantauan ini juga diperlukan adanya peringatan sedini mungkin terhadap adanya kemungkinan kerusakan trafo yang berakibat fatal. Berikut adalah ilustrasi trafo dan komponen yang ada di dalam trafo. Yang tadi saya sudah jelaskan yang sering sekali mengalami kendala yaitu kumparan primer ini, di mana dalam kumparan primer ini terdapat kawat-kawat yang terlilit begitu. Nah, tujuan dan manfaat dari pembuatan laporan sistem informasi EWS ini diharapkan dapat mewadahi beberapa manfaat, diantaranya yaitu memantau daya tahan dari trafo, di mana memberikan peringatan dini sebelum terjadi kerusakan pada trafo. Yang kedua, menampilkan prediksi data sensor trafo beberapa periode waktu ke depan dan memiliki pembagian tugas peran pengguna dalam sistem. Untuk sasaran dari EWS ini nantinya EWS ini akan digunakan oleh pembangkit listrik seperti PLN dan juga bisa digunakan oleh masyarakat. Untuk masyarakat sendiri ini mereka menggunakan EWS ini untuk membantu teknisi PLN dalam memastikan di mana lokasi trafo yang sedang mengalami masalah. Untuk solusi aplikasi yang akan dibangun di sini kami akan bangun aplikasi yang dapat monitoring dari trafo tersebut. Di sini adalah aplikasi EWS, di mana EWS itu adalah sebuah sistem yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan untuk memprediksi keadaan daya tahan trafo yang terkait pada sensor beberapa periode ke depan dengan tujuan jika sistem prediksi yang mengalami masalah, petugas monitoring dan admin dapat menanggulangi sistem tersebut sehingga tidak terjadi masalah. Nah, di mana pemantauan oleh petugas monitoring dan admin akan dipermudah dengan perangkat lunak yang akan diinstal pada perangkat mereka sehingga dapat dipantau di mana saja dan kapan saja. Untuk software yang digunakan, yang pertama software yang digunakan untuk membangun EWS ini, aplikasi EWS ini yang pertama yaitu Figma Website, di mana Figma Website ini digunakan untuk merancang dan mendesain prototipe aplikasi EWS itu. Untuk website itu digunakan untuk menyediakan berbagai aset vektor yang bisa digunakan dalam mendesain aplikasi EWS. Untuk Visual Studio Code ini, aplikasi ini digunakan untuk menyusun kode pemrograman aplikasi website. Untuk patternnya yaitu
framework aplikasi open source yang diciptakan oleh Google. Untuk Dart-nya ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengembangan klien. Dan Android Studio adalah integrated development environment untuk sistem operasi berbasis Android. Untuk spesifikasi hardware-nya di sini dari segi laptop atau komputer menggunakan prosesor Intel Core i5 yang memiliki kecepatan CPU-nya dari 160 GHz sampai 180 GHz. Untuk RAM-nya minimal menggunakan 12 GB, OS-nya menggunakan Windows 11, media card-nya menggunakan NVIDIA GeForce 930MX, dan penyimpanannya menggunakan Ryzen 512 berkapasitas 512 GB. Untuk dari segi gadgetnya, untuk spesifikasinya, itu bisa menggunakan Realme C20, C25 dengan prosesor G70 dengan kapasitas RAM 4 GB dan storage 64 GB. Jadi pada proses bisnis lama ini, petugas dapat langsung melakukan monitoring beberapa travel yang sudah terdaftar pada sistem dan melakukan proses seleksi satu persatu. Apabila terjadi kejanggalan pada kerja travel, petugas akan langsung melakukan perbaikan sesuai informasi dari sistem. Terus untuk proses bisnis yang baru, di sini awalnya petugas melakukan login dan validasi ID untuk dapat masuk ke beranda. Dan dalam beranda tersebut terdapat beberapa pilihan seperti tambah travel, daftar travel, data, monitor, map, history. Untuk menambah travel di situ, petugas akan menambahkan travel dengan menekan tombol plus dan dapat memverifikasi data travel baru. Kemudian jika sudah terdapat travel baru yang dimasukkan, akan muncul di beranda dengan nama travel lainnya. Di sini, user mampu melihat data dari daftar travel dengan menekannya. User juga dapat melihat, mengedit, menghapus profil pada data. User juga dapat memantau kondisi travel pada monitor sesuai indikator yang diinformasikan sistem. Jika indikator berwarna hijau berarti travelnya dalam keadaan normal. Tapi jika merah berarti terdapat kejanggalan yang membutuhkan perbaikan. Dengan begitu, user dapat melacak keberadaan travel yang mengalami kejanggalan pada map guna melakukan perbaikan dan memantau kinerja travel pada histori prediksi. Terus untuk metode pengembangannya, di sini kami menggunakan metode pengembangan Agile karena metode ini berfokus pada proses teknis di mana seluruh anggota teknisi diminta untuk berada di kapasitas tertentu untuk mencapai hasil yang efektif. Dan di Agile ini terdapat 4 tahap. Yang pertama, planning, di mana tahap ini merupakan langkah awal dalam pembangunan sistem, di mana dalam tahapan ini dilakukan beberapa kegiatan perencanaan, yaitu identifikasi permasalahan, menganalisa kebutuhan, sampai dengan penetapan jadwal pelaksanaan pembangunan sistem. Kemudian yang kedua, desain atau perancangan, di mana pada tahapan ini dilakukan kegiatan pemodelan yang dimulai dari pemodelan sistem, pemodelan arsitektur, sampai dengan pemodelan basis data. Yang ketiga, coding, di mana tahapan ini sudah dibuat ke bentuk user interface dengan menggunakan bahasa pemrograman. Yang terakhir, pengujian atau testing, di mana tahapan ini akan dilakukan tahapan pengujian sistem untuk mengetahui kesalahan apa saja yang timbul saat aplikasi sedang berjalan, serta mengetahui apa saja sistem yang dibangun sudah selesai dengan kebutuhan pengguna. Pembagian tugas dalam kelompok kami di sini ada 3 tugas. Yang pertama, project leader, di mana project leader ini bertanggung jawab atas pengecekan secara keseluruhan dari progres laporan kami yang mencangkupi membuat latar belakang, tujuan manfaat, ruang lingkup profil perusahaan, melakukan revisi,
Metode pengembangan membuat kebutuhan fungsional dan non-fungsional, menganalisa kebutuhan data, membuat batasan sistem, merevisi arsitektur informasi, membuat spesifikasi lingkup pengembangan sistem, membuat struktur database, menjelaskan penggunaan Firebase, membuat isi 100 data pada objek data prediksi, membuat laporan, membuat sasaran dan kesimpulan, membuat saran dan kesimpulan, membuat daftar pustaka, membuat pertanyaan dan dokumentasi, serta melakukan observasi. Untuk BA atau Business Analyst di sini tugasnya melakukan wawancara, observasi ke pameran LWS yang dilaksanakan, membuat proses bisnis, membuat dan merevisi arsitektur informasi, mengisi 100 data sensor, merevisi arsitektur sistem, mengisi data instansi, data user, dan data travel serta data LWS. Yang terakhir, sistem analis bertugas membuat sasaran, metode pengembangan sistem, membuat use case diagram, import data user. Kemudian ini adalah use case diagram, di mana di use case diagram ini terdapat dua aktor, yaitu petugas monitoring dan admin. Untuk petugas monitoring di sini petugas dapat melihat informasi singkat instansi, di mana informasi yang bisa dilihat itu berupa nama instansi, alamat instansi, dan lain-lain. Untuk case selanjutnya, di sini petugas monitoring dapat melihat di sini melihat pengguna lain aktif. Untuk aktornya di sini adalah petugas monitoring dan admin. Kemudian untuk melihat kondisi trafo di sini, untuk melihat kondisi trafo ini bisa berupa ringkasan laporan, melihat kondisi trafo dalam bentuk grafik, dan bisa melihat informasi lengkap dari kondisi trafo ini. Untuk bar navigasi di sini, bar navigasi ini untuk memudahkan petugas monitoring untuk berpindah-pindah halaman aplikasi dengan mudah. Terus untuk CRUD ini, di sini petugas monitoring dan admin dapat membuat informasi, dapat menghapus, serta mengedit informasi trafo. Untuk melihat informasi di sini, informasi akun, petugas monitoring dapat melihat informasi akun mereka sendiri. Itu berupa nama akun, user ID, dan email. Kemudian di sini petugas juga dapat melihat AI dari sistem prediksi AI ini adalah kecerdasan buatan. Dan petugas monitoring dan admin juga bisa melihat titik lokasi trafo. Untuk arsitektur informasi dalam OS ini terdapat fitur home, di mana fitur home ini terdapat fitur-fitur lainnya, yaitu trafo list, new trafo, history, monitor, map, dan profile. Untuk trafo list sendiri terdapat fitur location, graphic sensor, dan trafo prediction. Untuk lokasi itu di mana lokasi trafo yang dipasang. Untuk grafik sensornya itu melihat kondisi trafonya berupa grafik, dan trafo prediction itu adalah memprediksi kondisi trafo untuk kedepannya. Untuk new trafo di sini ada fitur untuk men-crud data trafo. Untuk historinya terdapat view trafo, monitor, dapat view trafo condition, dan yang map ini bisa melihat lokasi dari trafo tersebut. Untuk penjelasan desain basis data, di sini kami menggunakan NoSQL, di mana dalam basis data NoSQL itu didasarkan pada teori CAP, yaitu consistent, availability, yang dicangkup dalam aspek-aspek
yang mengarah pada non-relasional, di mana non-relasional dalam basis data NoSQL ini meliputi hierarki dan struktur data berbasis objek. Hal ini mengartikan bahwa NoSQL ini menggunakan struktur hierarki. Setiap objek datanya tidak saling berkaitan dengan model struktur yang sama. Untuk skema free-nya, di sini NoSQL tidak menggunakan aturan ketat yang mengatur dalam hal penskemaan seperti yang digunakan pada DBMS. Di NoSQL ini tidak menggunakan konsep tabel primary key, foreign key, dan lain-lain. Hal ini memungkinkan NoSQL menyimpan data seperti apapun tanpa terikat struktur, namun menggunakan pembeda seperti indeks pada data, fungsi seperti hubungan antar objek data diatur di sisi aplikasi. Ini adalah gambar data utama dari instansi, di mana terdapat indeks instansi. Indeks instansi ini adalah primary key-nya dari instansi. Kalau penggambaran dalam bentuk DBMS. Kemudian ini adalah gambar data utama dari user dan gambar utama dari trafo. Kemudian selanjutnya gambar utama dari data EWS dan data utama sensor. Kemudian yang terakhir adalah gambar utama dari data prediksi. Laporan yang diakomodir, mengapa laporan ini dibutuhkan stakeholder? Karena pembuatan EWS pada trafo didasari oleh adanya keperluan untuk memantau keadaan trafo agar tidak terjadi masalah dan bisa diantisipasi lebih awal. Untuk kesimpulan dan saran melalui penelitian ini, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa EWS ini didasari oleh adanya keperluan dalam memantau keadaan trafo agar jika terjadi masalah pada trafo bisa diantisipasi lebih awal. Dan EWS ini diharapkan bisa membantu PLN sebagai sasaran pengguna untuk bisa memantau keadaan sensor secara real time. Dalam pembuatan EWS ini dipimpin oleh Pak Kristoko Wihartomo dengan proses bisnis yang lebih diefisienkan dari sisi penggunaan aplikasi. Pembuatan aplikasi EWS berbasis model yang menggunakan metode Agile juga memungkinkan saat pengembangan, namun dengan tuntutan kualitas yang baik, dengan memperhatikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, memudahkan peneliti memahami sistem seperti apa yang harus dibentuk. Untuk dari segi penggunaan basis data yang telah diujian, karena masih perlu banyak pemahaman dan penyesuaian lebih lanjut bagaimana penggunaan basis data NoSQL pada sistem. Untuk saran dari kami, di mana kami memberikan saran agar sistem bisa dilanjutkan pada tahap pengembangan secara lebih komplit, mulai dari implementasi, desain, hingga pengolahan data dengan konsep API yang baik. Penelitian selanjutnya juga diharapkan mempunyai dokumentasi kegiatan selama pengembangan, dan penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengefisienkan penggunaan basis data NoSQL yang dilengkapi dengan penjelasan yang lebih detail. Nah, sekian dari saya dari laporan proyek akhir kelompok ini. Terima kasih.